Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Gampang selesaikan itu corona, kirim jemaah-jemaah ke tempat corona. Kenapa harus takut dengan barang corona, Pak? Kenapa harus takut itu? Kalau kita mau mati ya mati aja, kan Allah yang menentukan ajal, bukan manusia. Informasi pertama, saudara, sekitar 200 jemaah tablik diisolasi di Masjid Jami Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka diisolasi sejak Kamis 26 Maret lalu, pasca ditemukannya 3 jemaah yang positif COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesalahan berpikir menurut saya yang dilontarkan oleh sebagian dari anggota jamaah tabligh. Dalam video, minimal ada video yang saya punya. Yang pertama adalah ada seorang kiai atau ustadz yang berani menantang terhadap corona. Dia bahkan menantang untuk mendatangi tempat-tempat corona. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada seorang pedagang, yang pedagang ini perempuan, yang dia marah-marah ketika misalnya ada sebuah acara, yang acara itu kemudian dibubarkan karena dia sudah berkeinginan untuk menjual barang-barangnya. Dia mengatakan bahwa dia telah sakit beberapa lama dan sakit itu tidak menyebabkan mati. Artinya kalau dia melakukan sesuatu dan kalau Tuhan atau Allah tidak menakdirkan dia mati, maka dia tidak akan mati. Dan yang ketiga adalah ada berita tentang ada jamaah tabligh, sebagian dari anggota jamaah tabligh yang diisolasi di sebuah masjid gara-gara telah terpapar virus corona. Wahai sahabatku, apakah argumentasi yang menantang terhadap bahaya ini? Menantang terhadap sesuatu yang bisa menyebabkan bahaya ini dibenarkan oleh ajaran agama? Saya akan menjawabnya melalui cerita-cerita, kajian-kajian atau kasus-kasus hukum fikih nanti yang akan menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum fikih itu sangat mudah, tidak saklek, tidak kaku, dan bahkan menghindari bahaya. Hukum Islam menghindari bahaya dan ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia supaya manusia itu menghindari bahaya. Yang pertama, tentang masalah puasa misalnya. Wahai sahabatku, masihkah kita ingat, sahabatku juga apakah masih ingat, bahwa di dalam puasa itu kita disunnahkan untuk bersegera di dalam berbuka dan juga disunnahkan untuk mengakhirkan ketika sahur. Kenapa kok hukum ajaran Islam atau hukum agama Islam mengatakan bahwa disunnahkan untuk cepat-cepat berbuka, kemudian disunnahkan untuk mengakhirkan sahur? Jawabannya sesungguhnya adalah ini karena sesuai dengan hakikat kemanusiaan. Apa itu hakikat kemanusiaan? Hakikat manusia itu adalah makhluk yang memang membutuhkan makanan. Karena itu pesan tersiratnya Allah itu menginginkan manusia itu kalau bisa itu jangan jatuh kepada kemadorotan supaya mereka tidak lama laparnya gitu. Supaya tidak lapar lama-lama. Karena supaya tidak lapar lama-lama, karena manusia itu tidak kuat lapar lama-lama. Karena itu kalau dia berbuka puasa, maka cepat-cepat berbuka supaya dia makan gitu. Kalau dia sahur, disunnahkan untuk mengakhirkan sahur, jangan malam-malam. Masa jam 1 malam dia sudah berniat sahur atau dia makan sahur, itu kan nanti akan memperpanjang masa dia lapar gitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tahu terhadap kadar kemampuan manusia ini, di mana manusia itu adalah butuh makan. Itulah yang membedakan antara makhluk dengan khalik, karena manusia butuh makan. Itu yang pertama. Jadi kita disunnahkan untuk berbuka puasa cepat, takjil cepat-cepat, kemudian sahurnya itu lambat. Jangan terlalu malam jam 1, jam 2, jangan. Tapi mendekati akhir ketika masuk waktu sahur. Peristiwa yang kedua adalah misalnya dalam puasa, seseorang ketika dalam masyaqqat atau dalam kesulitan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Misalnya dia dalam perjalanan, itu kan kesulitan dia. Karena kesulitan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berpuasa.
atau karena dia sakit, boleh untuk tidak berpuasa. Kenapa demikian? Ya karena memang kalau dia berpuasa, dia menyebabkan kesulitan. Dan kesulitan itu kadang tidak sampai kepada bahaya. Kalau dia puasa, barangkali tidak jadi masalah. Tapi akan menyebabkan dia bahasa mati, barangkali tidak. Menyebabkan dia mengalami kesulitan. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan yang model begini ini loh. Kemudian ini dalam masalah puasa. Berarti puasa ini berhubungan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur sirkulasi agar manusia ini sesungguhnya adalah menghindari bahaya, menghindari kesulitan. Jadi kalau ada orang mengatakan, ayo ini sudah ada bencana, sudah ada masalah, ada penyakit, lalu kita menantang kepada penyakit itu, nah itu berarti keluar dari konteks la dororo wala diroro, keluar dari konteks itu. Peristiwa lagi dalam hal sholat misalnya, dalam hal sholat itu kita dibolehkan dalam hukum fikih untuk membatalkan sholat ketika misalnya ada orang lain, orang buta misalnya, yang kalau orang buta itu jalan, dia akan jatuh ke jurang misalnya. Kita sedang sholat, di pertengahan sholat, lalu kita melihat ada orang buta, yang orang buta itu jalan, kalau dia jalan terus, dia bisa jatuh ke jurang, bisa bahaya dia. Atau anak kecil, kalau anak kecil itu nanti dia jalan terus, maka anak kecil itu bisa digigit oleh ular misalnya, dan itu menyebabkan bahaya. Itu saja dalam kondisi kita sholat, kita dibolehkan untuk memutuskan sholat dan kita keluar dari sholat gara-gara untuk menghindari bahaya yang akan terjadi kepada orang lain. Kepada orang lain saja kita boleh untuk membatalkan sholat, keluar dari sholat. Orang lain yang sedang akan mengalami bahaya, orang buta sebagai contoh, dia akan jatuh ke jurang, atau anak kecil nanti akan digigit oleh ular yang membahayakan. Coba bayangkan. Kemudian orang pun ketika dalam kondisi punya masalah, sedang kondisi masyaqqat, maka orang juga boleh untuk menjamak, boleh untuk mengqashar sholat. Supaya umat Islam itu tidak sulit, maka dibolehkan menjamak, mengqashar sholat. Dalam kondisi sakit misalnya boleh menjamak. Dalam kondisi dia bepergian boleh dia menjamak sholat. Dalam kondisi bepergian karena menghindari kesulitan boleh untuk mengqashar sholat dan lain sebagainya. Ketika dia dalam kondisi syiddatul khauf boleh untuk tidak menghadap kiblat. Boleh juga. Kalau misalnya seseorang itu akidut tahurain atau tidak memiliki alat sesuci, dia tidak dapat air, tidak dapat tanah atau debu atau sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci, dia tidak mendapatkan itu, maka menurut Imam Syafi'i dia boleh sholat namanya lihurmatil wakti, tapi nanti qadha. Tapi menurut Imam Malik dia boleh tidak sholat dan tidak harus qadha. Coba kesulitan dan tidak dipaksa untuk ayo pokoknya harus nemu, tidak. Itu begitu ringannya Islam itu, begitu mudahnya Islam itu. Dalam kondisi misalnya kalau dia pakai air, menggunakan air dalam kondisi wudhu, nanti tangannya bisa bahaya atau akan menimbulkan masalah, berfungsi organ-organ tubuhnya kehilangan fungsinya, maka dia boleh tidak menggunakan air, maka dia boleh menggunakan debu. Coba terus lagi sebagai contoh, kalau misalnya kita melihat ada orang lain itu tenggelam di laut. Ketika kita melihat orang lain itu tenggelam di laut, bagaimana posisi kita? Kita kan harus menolong orang lain itu. Tapi kalau misalnya kita menolong orang lain, kemudian hasil dari tolongan itu menyebabkan kita ini bisa binasa, bisa bahaya, karena kita tahu bahwa kita tidak boleh berenang, karena kita tidak bisa berenang. Kita menolong orang lain tapi menyebabkan diri kita ini juga dalam kondisi bahaya, maka kita boleh untuk tidak menolong orang lain, karena dengan menolong orang lain itu malah justru kita akan jatuh dalam bahaya juga. Artinya kita tidak boleh menjatuhkan diri kita dalam kondisi bahaya. Memang menolong orang baik, menolong orang tenggelam baik, tapi kalau kita menolong orang lain itu menyebabkan diri kita juga akan tenggelam dan diri kita juga menjadi binasa, maka kita dibolehkan untuk tidak menolong orang lain. Cerita berikutnya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang tidak mengikatkan kudanya
dibiarkan saja. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak ikatkan kudamu? Dijawab, saya bertawakal kepada Allah. Kalau kuda saya ini hilang, yo hilang. Tapi kalau kuda saya ini tetap menurut takdir Allah nanti akan tidak hilang, ya tidak hilang. Tapi apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Loh, tidak begitu. Kau ikatkan kudamu dulu. Setelah kau ikatkan kudamu, maka setelah itu bertawakallah. Artinya tawakal itu tidak harus dengan cara meninggalkan usaha. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan diri kita ke dalam bahaya. Coba, wanita haid itu tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat. Lu kenapa kok tidak wajibkan mengqadha sholat? Karena kalau wanita haid itu mengqadha sholat, Masya Allah, alangkah repotnya dan alangkah menyulitkannya terhadap perempuan itu. Karena dia akan mengulang mengqadha sholat terus menerus. Maka dia tidak boleh sholat tapi juga tidak mengqadha sholat. Berbeda dengan puasa. Tapi kalau puasa, wanita haid, dia tidak boleh puasa tapi wajib mengqadha, wajib membayarnya. Tapi kalau sholat tidak. Allah tahu, Nabi Muhammad SAW tahu Allah tidak ingin memberatkan manusia, tidak ingin menyulitkan manusia itu. Karena itu memang manusia itu butuh ilmu. Sesuatunya harus diilmoni menurut orang Jawa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Ada ilmunya. Jadi iman dihubungkan dengan ilmu. Nah, kalau dia tidak punya ilmu bagaimana? Dia harus punya ilmu. Karena itu wahai sahabatku, memang ajaran Islam itu menjadi mudah. Dia menjadi tidak mudah karena diri kita sendiri yang menjadikan Islam itu seolah-olah sulit. Allah menyuruh kita untuk belajar, untuk membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengerti banyak hal. La dororo wala diroro. Barangkali kita tidak jadi masalah, tapi ketika kita terkena virus, kita sehat. Tapi barangkali orang yang tertular oleh diri kita, dia tidak bisa sehat. Berarti kita menularkan masalah kepada orang lain. Kita menularkan bahaya kepada orang lain. Jadi kita tidak hanya berpikir kepada diri kita sendiri, tapi juga berpikir untuk orang lain juga. La dororo wala diroro. Wahai sahabatku, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.